selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada sore menjelang malam ini ya, dalam kelas kita Growth Bible School. Sekarang adalah pertemuan yang ketiga ya malam ini. Kemudian bagi peserta, minta tolong nama-nama yang ada disesuaikan kembali dengan yang terdaftar. Kemudian yang tidak berkepentingan mohon supaya di mute ya mic-nya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka acara pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepadamu untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam semua kegiatan kami sepanjang hari ini. Kalau kami boleh duduk di depan Tuhan, depanmu Tuhan untuk mendengarkan sebenarnya firman-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami, khususnya pada hamba-Mu Bapak Pendeta Cornelius yang akan menyampaikan pengajaran pada malam hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Kau kiranya menjamah semua peralatan yang dipergunakan, baik aplikasi Zoom, internet, komputer, handphone, listrik, apapun juga yang dipergunakan supaya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, dengan seluruh peserta pada malam hari juga Tuhan lawat dan berkati, dan yang mungkin masih dalam perjalanan, yang tidak bisa hadir juga Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Baik, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius, saya akan sampaikan sedikit CV beliau. Bapak Pendeta Cornelius Surono, kelahiran Pati, ya, Jawa Tengah, 9 Oktober. Dan menempuh pendidikan sarjana teologi di STT Abdiel, lulus tahun 2012, dan sekarang sedang menyelesaikan magister di bidang misiologi ya, Pak Pendeta, di STT Abdiel juga. Pelayanan yang pernah dilakukan, pernah melayani dan dibaptis sebagai pendeta muda di Gereja Isa Al-Masih Farmindo Bandung, ditahbiskan sebagai pendeta di Gereja Isa Al-Masih Juwana Pati, Jawa Tengah, kemudian juga pernah menjabat Sekretaris Majelis Daerah 3 Sinode Gereja Isa Al-Masih tahun 2022, dan sekarang bergabung dengan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kelapa Gading di Jakarta sebagai rohaniawan, sebagai pendeta, dan juga pembina kaum pemuda dan remaja, pendamping majelis bidang diakonia, dan sebagai salah satu tenaga pengajar di Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Kepada peserta kami ingatkan kembali, jadi alokasi waktu untuk Bapak Pendeta Cornelius ada 60 menit, tapi nanti 30 menit setelah itu kita akan break sebentar ya, 3-5 menit, kemudian lanjutkan sampai jam 19.30, untuk kemudian lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa diketik di chat room lebih awal. Ya, nanti bisa kami bacakan pada sesi tanya-jawab berikutnya. Baik, tidak berlama-lama, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Cornelius. Silakan, Pak. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih untuk kesempatannya pada malam hari ini. Saya rasa tidak perlu lagi perkenalan karena sudah disampaikan CV oleh host moderator kita pada malam hari ini. Ya, yang jelas kalau saya boleh mengatakan, saya tentu berbeda dari dua pembicara sebelumnya yang memiliki latar belakang dosen dan pengajar yang sudah berpengalaman gitu ya. Saya hanya menjadi seorang pengajar di gereja. Jadi saya harap justru apa yang sampaikan pada malam hari ini bisa sederhana dan mendarat begitu ya. Kita malam hari ini berbicara soal dosa dan keselamatan. Ya, saya akan share screen. Semoga bisa. Oke, ini share. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Di loading, Pak. Sinyalnya di sini agak buruk. Ya, sudah bisa. Ya. Oke, saya coba. Oh, full screen ya.
Oke, saya akan mulai di halaman. Ya, sudah terlihat. Ya, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita malam hari ini bicara soal dosa dan soteriologi, dosa dan karya keselamatan. Oke, kita langsung saja, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di situ kita akan bicara 4 hal pada malam hari ini, bicara tentang hakikat dosa, dampak dosa, karya keselamatan, dan bagaimana menghidupi keselamatan. Ya, karena kita akan bicara dalam 4 hal ini secara cepat, kita akan memahami, belajar dari hakikat dosa, dampak dosa, dan keselamatan itu sendiri. Saya akan mulai dari pernyataan firman Tuhan ini. Ya, Bapak Presiden, saya rasa semua sudah hafal dengan ayat ini ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kalau kita buat game, saya akan tanya, ini ada di kitab mana? Tapi kita tidak ada game ya malam hari ini. Yaitu di Roma 3 ayat 23. Saya mulai dari pernyataan ini, dari ayat ini, dan saya harap semua boleh mengatakan inilah keadaan kita, keadaan manusia. Ya, suka nggak suka, mau nggak mau, kita menyatakan atau mengakui ini bahwa semua orang telah berbuat dosa. Sebab kalau tidak, saya rasa kita nanti akan menjadi percuma bicara soal keselamatan. Kalau kita tidak berdosa, kenapa kita bicara soal keselamatan? Seperti Yesus juga mengatakan, hanya orang yang menyadari bahwa dia sakit, dia yang memerlukan tabib. Ya, karena itulah saya memulai dari pernyataan ini. Dan kita uh, belajar tentang dosa dan keselamatan karena kita menyadari hal ini ya. Jadi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini poin pertama yang perlu kita. Dan dosa itu ini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Ya, kejahatanmu ini juga kalau ini terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 59 ayat 2 bagian pertama gitu ya, saya ambil ini. Jadi inilah persoalan yang akan kita coba pelajari Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi menyadari bagaimana kita itu berdosa dan bagaimana dampak dosa itu sendiri. Ya, bagaimana dampak dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Jadi kejahatan kita, dosa kita itu memisahkan kita dari Allah. Dan ini problem yang kita sedang hadapi. Nah, kita belajar bicara soal asal-usul dosa. Ya, kita semua menyatakan bahwa asal-usul dosa dari Kejadian 3 itu manusia jatuh ke dalam dosa. Itu berbicara soal ketidaktaatan, pemberontakan, pelanggaran, dan ketidaktepatan. Ya, ini bicara soal asal-usul dosa, kita belajar dari Kejadian 3. Ya, bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan dosa ini bicara tentang ketidaktaatan Hawa, ketidaktaatan Adam, dan itu bicara tentang pemberontakan karena tidak tunduk pada perintah Tuhan, tidak tunduk pada otoritas Allah. Ya, dia bahkan kalau kita boleh mempelajari, kita boleh memperhatikan itu bicara bagaimana manusia pada waktu itu meragukan, ya, meragukan Allah, ya, dan sehingga dia melanggar dan sehingga dia tidak tepat. Ini bicara dari asal usul dosa itu sendiri dari Kejadian 3. Nah, kalau kita belajar dari penggunaan kata dalam Alkitab, ya, kita bicara asal kata atau asal kata yang digunakan di dalam Alkitab bicara soal dosa, ada banyak sebenarnya yang merujuk kepada dosa, pelanggaran, pemberontakan, dan lain sebagainya. Ya, kalau dalam PL, ya, kalau kita dalam PL itu, kalau kita bicara dari perjanjian lama, kita melihat kata yang diterjemahkan dengan kata dosa dalam LAI itu pertama kali kita mendapati di Kejadian 4 ayat yang ke-7. Secara letterlah kita di sana katakan dosa. Dan itu di sana digunakan kata hatat atau cata dalam PL. Dan ini disetarakan dengan nanti dalam perjanjian baru yang biasa kita dengar pakai, yaitu bicara soal bagaimana manusia tidak tepat, ya, hamartia itu kalau dalam perjanjian barunya.
Ya, di sini pertama kali kita mendapati kata dosa. Ini bicara bagaimana Kain yang pada waktu itu memiliki niat jahat untuk membunuh adiknya Habel, gitu ya, karena adanya kecemburuan. Nah, di sini Kain diperingatkan Tuhan, ya, kalau dia sudah ada sesuatu yang atau dia tidak melakukan hal yang baik, dosa itu sudah mengintip di depan pintunya, ya, di depan pintu. Ini kata dosa yang pertama kali kita mendapati secara dalam perjanjian lama di situ. Ada kata juga ada pesa yang bicara pelanggaran. Ya, ini banyak dikutip di dalam Mazmur. Ya, bagaimana pemazmur menggunakan kata pelanggaran dan sebagainya dan lain sebagainya gitu ya. Di situ kita bicara soal pesa, ada menggunakan pesa, ada juga afon. Ya, kata afon ya bicara bagaimana pemberontakan, dan ini juga bicara tentang bagaimana bengkoknya hati Israel, bangsa Israel di sana. Kalau kita belajar dari melihat dari kisah di Yeskiel itu. Lalu kemudian di dalam perjanjian baru, ya dalam perjanjian baru ini bahasa yang kata yang sering digunakan. Ya, maaf saya akan ngecas dulu ini. Mohon maaf, bentar. Ya, mohon maaf agak break karena laptopnya butuh dicas. Oke, dalam perjanjian baru itu digunakan beberapa kata yang sebenarnya ini sudah sangat familiar ya. Hamartia, ya, yang seringkali diterjemahkan dengan tidak tepat atau tidak tepat sasaran. Kalau digambarkan pemanah, ada sasaran tembaknya itu tidak tepat dengan yang diharapkan. Ya, itu di tengah-tengah itu. Nah, hamartia. Sehingga kadang dosa itu ada yang menyebut dalam keilmuan hamartiologi gitu ya, tapi kita tidak menyebutnya itu. Tapi hamartia ini bahasa yang biasa kita terapkan untuk menyebut dosa di dalam perjanjian baru di bahasa Yunaninya. Lalu paraptoma, secara pelanggaran dalam Efesus itu digunakan kata paraptoma, kalau anomia dan sebagainya. Jadi kalau bicara dari asal katanya atau kata yang digunakan di dalam Alkitab yang merujuk dari kata dosa atau pelanggaran-pelanggaran itu atau pemberontakan, ya. Nah, di sini ada banyak sekali kata yang digunakan atau berbagai macam kata digunakan. Dan ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa dosa itu bukan sekedar berbicara uh, kejahatan, ya, perbuatan jahat, bukan sekedar itu. Jadi dosa itu tidak sekedar perbuatan jahat, tapi segala sesuatu, ya, kalau kita nanti bicara di sini. Jadi kalau kita menyimpul dari sini, kata dosa itu adalah kondisi, ya, kondisi keterpisahan, maaf, kondisi keterpisahan manusia dari Allah karena pemberontakan, pelanggaran terhadap Allah, hukum dan ketetapannya yang membuat manusia itu melenceng, tidak tepat sasaran, terpisah dari dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini kita ambil dari apa tadi, bicara soal asal usul dan juga bicara soal bagaimana manusia itu kemudian terpisah dari Allah dari kata-kata yang digunakan, pemberontakan, pelanggaran dan lain sebagainya. Ya, jadi saya rasa ini hanya sekedar informator saja bicara soal hakikat dosa. Jadi kondisi, jadi dosa itu bukan soal tindakannya, tapi kondisi keterpisahan manusia dari Allah karena pemberontakan, pelanggaran terhadap Allah, hukum dan ketetapannya membuat manusia melenceng, tidak tepat sasaran, tidak tepat tujuan daripada penciptaan, manusia menciptakan, Allah menciptakan manusia, sehingga manusia juga terpisah dari dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini hakikat dosa. Oke, kita lanjut aja terus ya, bicara soal itu. Lalu bicara soal dampak. Ya, dampak ini saya merujuk dari kitab Roma. Kitab Roma kita kenal dengan istilah ini atau kalimat ini ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus.
Nah, inilah menjadi dasar teologis Kristenan kita. Bagaimana dampak atau upah dosa itu sendiri. Nah, kita fokusnya di sini. Dampak dosa itu apa? Nah, dampak dosa, ya kalau kita bicara tadi, upah dosa ialah maut. Ya, dampak dosa adalah kematian. Kematian ini berbicara, kalau kita bicara tentang Kristenan, kita mengenal ya adanya istilah kematian rohani, yaitu keterpisahan manusia dari Allah, keterpisahan manusia dari sumber hidup. Karena dikatakan manusia ya diciptakan dari debu tanah, lalu diimbusi roh Allah, ya, diimbusi roh Allah sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Ya, disinilah kalau kadang muncul pertanyaan, katanya ya upah dosa adalah maut, kematian, tapi kenyataannya manusia tetap hidup, gitu ya. Tapi yang pertama sebenarnya bicara soal ini adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan Allah atau keterpisahan manusia dari Allah dan sebagainya. Ya. Gitu. Lalu kemudian kematian tubuh. Kematian tubuh kita jelas bicara soal kematian tubuh, bagaimana kita tidak selamanya hidup di dunia, tapi ada yang namanya kematian tubuh. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kemudian ada yang disebut kematian kekal. Kematian kekal, ya kita bicara soal hubungan, hukuman kekal. Ya, hukuman kekal, bagaimana Tuhan Yesus sendiri dari banyak hal dia mengatakan uh, ada hukuman kekal yang akan dijalani manusia. Ya, di situ kita bicara soal dampak dari dosa itu sendiri. Oh, sorry, ini masih jalan atau masih jalan? Ya, mohon maaf saya ulangi sekali lagi ya, dari bicara soal dampak dosa adalah kematian, yaitu kematian rohani, terpisahan Allah manusia dengan Allah. Ya, di situ terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya mati secara rohani, dia terpisah, dia terusir dari Taman Eden, dia terpisah. Dan ini menarik sebenarnya kita bicara apa yang dialami atau dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib, gitu ya. Karena seringkali hal ini tidak disadari, ya. Tadi saya katakan bahwa kematian rohani itu seringkali tidak disadari manusia. Bagaimana manusia terpisah dengan Allah, gitu ya, merasa baik-baik saja, hidupnya baik-baik saja dan sebagainya. Sehingga sampai kalau saya mengatakan teriakan Yesus di atas kayu salib itu, Eli Eli lama sabachthani, itu ada dua hal penting yang bisa kita renungkan di sana. Bagaimana Yesus ingin mendemonstrasikan betapa sakitnya ketika manusia itu benar terpisah dari Allah. Tapi seringkali itu tidak disadari oleh manusia. Kematian rohani itu seringkali tidak disadari oleh manusia. Sehingga Yesus mendemonstrasikan itu. Dan di situ adalah terjadinya bagaimana Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Ya, disitulah di atas kayu salib itu dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini keterpisahan manusia dengan Allah. Itulah suatu kematian rohani yang semestinya disadari oleh setiap kita, itu dampak dari dosa itu sendiri. Lalu kematian tubuh, kembali lagi saya ulangi, kematian tubuh ya. Kalau kita belajar itu dikatakan bahwa manusia tidak selamanya hidup. Ya, kalau kadang kita di dalam Kejadian 6 itu sana juga dikatakan bagaimana Allah mengatakan bahwa manusia itu tidak akan selamanya hidup ya karena mereka telah berbuat dosa, gitu ya. Sehingga hidup mereka terbatas, hidup manusia itu terbatas, gitu. Ini kematian tubuh. Setiap kita pasti akan mengalami kematian tubuh. Nah, ini dampak dari dosa dalam hal kematian. Lalu kematian kekal. Ya, kematian kekal, saya ulang lagi sekali lagi bicara, seringkali kita kenal sebagai hukuman kekal, di mana dikatakan bahkan ulat, ulat itu tidak mati. Ya, di sana ada kertak gigi,
Ya, ulat tidak mati dalam kitab di dalam Markus itu, ya Markus 9 itu di sana Yesus mengatakan berkali-kali ditulis dalam kitab Markus itu bahwa di dalam tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana disitulah ada hukuman kekal. Artinya di sana ada kesengsaraan dan yang kekal, yang jelas keterpisahan dengan Allah yang kekal di sana terjadi. Dan ini yang akan menjadi dampak dosa itu sendiri. Ya, bicara soal ini. Lalu saya katakan dampak dosa berikutnya adalah kerusakan. Ya, kerusakan relasi. Nah, ini yang sebenarnya yang seharusnya tadi juga bicara tentang kematian itu, kematian rohani gitu ya. Jadi ada keterpisahan, ada kerusakan relasi hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, sehingga ini mengakibatkan banyak banyak dampak-dampak yang lain. Ya, bagaimana manusia tidak lagi memiliki relasi hubungan sehingga juga bisa dikatakan manusia seringkali salah atau gagal paham dengan Allah dan lain sebagainya, tidak bisa mengerti mengenal Allah secara utuh dan sebagainya. Ini sebuah dampak dosa di mana kerusakan relasi hubungan ya manusia dengan Allah. Yang kedua, kerusakan relasi hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, inilah yang mengakibatkan kejahatan. Ya. Dosa itu menimbulkan kerusakan relasi hubungan antar manusia. Ya. Jadi kejahatan kalau dimulai dari peristiwa Kain dan Habel, ya, ini kemudian relasinya rusak, hubungannya rusak, ada kecemburuan antara Kain terhadap Habel dan seterusnya. Ya, ini dampak dari dosa karena rusaknya relasi hubungan ya sesama. Ini contoh pertama itu adalah bagaimana manusia dengan sesamanya, Kain dan Habel yang sebenarnya bahkan saudara gitu kan. Jadi persoalan di sana, ada kerusakan relasi di sana. Ya, jadi dampak daripada dosa itu sendiri. Kemudian ada kerusakan relasi hubungan antara manusia dengan alam. Dosa itu mengakibatkan kemudian kutuk bagi alam. Ya, Allah kemudian mengutuk bumi sehingga bumi itu mengeluarkan onak duri karena dosa. Ya, alam jadi terkutuk dan manusia sendiri juga yang seharusnya bertanggung jawab untuk merawat merawat alam justru yang terjadi apa? Mengeksploitasi alam. Ini juga dampak dari dosa, kerusakan relasi hubungan. Nah, ini jadi kerusakan yang terjadi ini adalah dampak dari dosa. Kalau kita bicara saat-saat ini bicara tentang pengerusakan alam, bagaimana bencana-bencana terjadi karena manusia yang eksploitatif dan sebagainya. Ya ini sebenarnya kita bicara dampak daripada dosa itu sendiri. Bahkan kalau kita juga melihat saat-saat ini perang ya itu adalah dampak dari kerusakan relasi manusia dengan sesamanya. Nah ini bicara soal dampak. Nah ini kita bicara dulu soal dosa ya kita sudah di sini bicara dengan dosa, hakikat dosa, kemudian kita bicara soal dampak daripada dosa. Yang tadi adalah kematian, yang kedua adalah kerusakan relasi atau hubungan. Oke, yang kemudian kita akan masuk kepada bagian yang berikutnya adalah ada keselamatan. Tapi sebelumnya kita akan bertanya dari ini. Ini adalah pertanyaan teologis yang sekali muncul. Bisakah manusia yang cemar, berdosa, bersatu dengan Allah yang kudus, sang sumber hidup? Ya, ini pertanyaan teologis yang harusnya muncul dalam diri kita. Ya, bagaimana manusia yang berdosa itu, yang cemar itu, yang sudah terusir dengan Allah yang kudus itu, bisakah manusia itu kembali bersatu? Ya, kembali kepada sang sumber hidup. Ya. Sebab kalau kita manusia itu tidak bisa kembali kepada sang sumber hidup, ya untuk selamanya kita akan mati. Ya. Nah, disinilah
kita harus bertanya, lalu bisakah manusia menguduskan dirinya? Kalau kita bicara ya yang Allah adalah terang, manusia yang berdosa itu adalah gelap, Allah itu kudus, manusia yang berdosa itu cemar. Bisakah manusia itu menguduskan dirinya supaya manusia itu kemudian bisa bersatu dengan Allah yang kudus itu? Ini juga pertanyaan teologis yang harus dijawab, ya, yang harus kita kemudian selesaikan dalam kehidupan kita. Bisakah kita manusia yang berdosa itu menguduskan dirinya? Bisakah manusia keluar dari kubangan dosa dengan sendirinya? Ya, karena kita bicara soal dosa, dosa itu ada, kalau kita masuk ke dalam kubangan, bahkan mengatakan seperti masuk ke dalam pasir hidup yang menyedot manusia itu, semakin dia semakin bergerak, justru semakin tenggelam. Ya. Lalu bagaimana manusia bisa keluar dari kubangan dosa? Bisakah dia keluar dengan sendirinya? Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang wajib yang harus kita jawab sebelum kita kemudian bergumul soal keselamatan. Jadi 3 poin ini. Bisakah manusia itu kembali bersatu dengan Allah supaya kemudian hidup? Bisakah manusia menguduskan dirinya? Bisakah manusia keluar dari kubangan dosa dengan sendirinya? Nah, saya berapa kali menyampaikan ini dalam kelas katekisasi dan kelas-kelas bersama diskusi dengan jemaat, sepakat bahwa manusia tidak bisa. Ya, manusia tidak bisa melakukan atau tidak bisa menguduskan dirinya. Manusia tidak bisa keluar dari kubangan dosa dengan sendirinya. Ya. Ada yang mengatakan bisa dengan perbuatan baiknya, sehingga mereka kemudian banyak yang berlomba-lomba berbuat baik, ya, mengumpulkan pahala baik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara dari teologi kekristenan, ya, kalau dalam kitab Yesaya 64 itu mengatakan bahwa perbuatan baik kita atau kesalehan kita, bahkan kesalehan itu kan lebih daripada perbuatan baik. Ya. Kesalehan itu biasanya bicara soal bagaimana hubungannya dengan Allah, gitu ya, yang bicara soal ibadah, kesalehan, gitu ya. Itu bahkan dikatakan seperti kain kotor, gitu ya. Ya enggak, misalnya enggak berguna. Kesalehan itu aja enggak berguna, gitu. Apalagi soal bicara soal kebaikan. Jadi tentu bicara soal ini, manusia tidak bisa mengatasi persoalan dosa. Manusia tidak bisa mengatasi masalah dosa dengan dirinya sendiri. Karena itulah kita kemudian belajar soal karya keselamatan, soteriologi. Ya, bicara soal keselamatan. Di sini saya berpijak dari kitab Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, di sana bicara sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini dasar, ya, dasar dari soteriologi. Ya, dasar dari bagaimana kita mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi keselamatan di sini jelas dikatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bicara sedikit mundur tadi, kenapa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Ya, karena dampak dosa itu sendiri, selain keterpisahan tadi, adalah bicara soal natur manusia yang rusak. Ya. Natur manusia itu rusak. Jadi bukan, sekali lagi, bukan soal perbuatan jahat, bukan sekedar bicara soal tindakan-tindakan yang melenceng, tetapi naturnya itu sudah rusak. Itu semua karena terpisah dari Allah sang sumber hidup, terpisah dari Allah sang sumber terang itu sendiri. Ya, jadi manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya karena naturnya itu sudah rusak. Di dalam kitab Kejadian juga dikatakan bahwa dalam hatinya itu manusia kecenderungannya adalah jahat. Ya, naturnya itu sudah rusak. Ya, karena itulah manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya, dengan
dengan apapun juga. Nah, disinilah ada kabar gembiranya, ada karya keselamatan di dalam Kristus. Nah, di sini kita mau belajar soteriologinya, karya keselamatan di dalam Kristus. Ya, karya keselamatan Allah. Nah, di sini kita bicara dulu soal inkarnasi Allah, bagaimana Allah menjadi manusia. Di dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 1 ayat yang ke-14 bahwa di sana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini yang harus menjadi dasar dari iman kita. Bagaimana Allah menjadi manusia. Inkarnasi Allah. Ini adalah menjadi bagian dari karya keselamatan. Jadi tidak tiba-tiba, tetapi ada sebuah proses. Dan kalau kita melihat sebenarnya cukup panjang, ya, kisah karya keselamatan Allah ini cukup panjang dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Karena itu kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, ya, kita sebenarnya belajar di sana bagaimana Allah ingin mengajar manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa menebus dosanya. Meskipun pada waktu itu ada diajarkan soal korban keselamatan. Dan sebenarnya justru dalam pembelajaran korban keselamatan itu kita justru semakin melihat, ya, ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah dosa. Begitu mahalnya, begitu ribetnya, begitu susahnya, sehingga katakan tidak mungkin manusia selamat dengan caranya. Ya, kalau kita bicara soal korban keselamatan itu. Karena itulah di sini, ya, Allah ingin menunjukkan bahwa manusia nggak bisa. Harus Allah yang turun tangan. Ya, harus Allah yang kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Karena itulah dibutuhkan di sini bagaimana Allah hadir. Allah ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Inkarnasi Allah, Allah menjadi manusia. Kalau kita bicara dari kitab Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan ini menjadi hal yang pokok, yang penting sebenarnya. Ya, bagaimana Allah menjadi manusia. Seringkali saya katakan begini. Ya, dalam perumpamaan yang saya gunakan seringkali begini. Kita itu manusia berdosa ibarat rakyat jelata. Bahkan tidak sekedar rakyat jelata, tapi kaum papa, kaum termarginal yang tidak dianggap, ya, di masyarakat dan sebagainya. Mungkinkah orang yang seperti itu, ya, datang ke istana raja atau istana kepresidenan? Sangat tidak mungkin, gitu. Sangat tidak mungkin rasanya, ya. Kecuali apa? Kecuali raja atau presiden itu turun mendatangi. Kalau kita seringkali mengenal apa, berusukan, gitu ya, datang, ya, mendatangi mereka. Ya, ya, ada pejabat yang berusukan, ada orang-orang penting yang berusukan, gitu ya. Lalu kemudian memberikan tiket undangan untuk mereka kemudian datang ke istana. Bisalah orang-orang yang dapat kasih karunia itulah kemudian mereka akan bisa datang ke istana atau ke kantor kepresidenan dan sebagainya. Ini yang sehingga saya gunakan perumpamaan seperti itu. Dan Allah inkarnasi jadi manusia kurang lebih seperti itu. Ya, untuk menyederhanakan, ya, betapa pentingnya ini pemahaman bagaimana Allah jadi manusia. Karena tidak mungkin, ya, manusia yang berdosa, yang sudah cemar, tiba-tiba datang dengan sekalipun dengan bawaan yang banyak, gitu kan, dengan hadiah yang besar, kebaikan-kebaikannya nggak akan dianggap, gitu kan. Nah, ini yang terpenting dari Allah menjadi manusia. Ini karya keselamatan. Ya, ini dasar soteriologi kita. Yang pertama itu. Jadi Allah menjadi manusia. Lalu di sana bicara soal juga penebusan atau karya salib. Penebusan karya salib. Sinilah kematian Kristus. Ya. Karya keselamatan Allah ini bicara soal penebusan atau karya salib. Kenapa di sini penting?
Ya. Karena karya penebusan, karya keselamatan ini, bicara penebusan, karya salib, ditegaskan soal kematian Kristus. Bahkan dalam kelas katekisasi itu ada bicara soal uh, Yesus yang dikuburkan, bahkan Yesus atau kubur yang kosong. Gitu ya. Ini penting. Ya, jadi karena Yesus Allah yang menjadi manusia ini, yang kemudian menjadi korban, ya, ini harus benar-benar mati. Ya, harus benar-benar mati untuk menebus dosa manusia. Karena itu kita seringkali mengatakan bahwa Yesus mati, hari yang ketiga dibangkitkan, gitu kan? Dan inilah karya salib, penebusan melalui karya salib. Ya, kita nggak akan membahas soal karya salib, bagaimana, kenapa digunakan salib, gunakan hukuman salib itu lebih dalam lagi. Kita nggak akan bicara soal itu lebih dalam, karena secara umum aja kita bicara karya salib, bagaimana banyak, ya, banyak yang kemudian mengatakan bagaimana salib secara simbolis adalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah kemudian ada jalan, dan hubungan manusia dengan manusia kemudian keterhubung atau diperbaiki. Itu simbolis salib. Ya, itu bisa seperti itu. Ada juga bicara salib adalah hukuman yang paling keji, yang paling kejam dan sebagainya. Dan Yesus telah menyelesaikan di dalam dengan karya salib yang paling keji, paling kejam itu. Ya, tapi yang jelas di sana bicara soal karya salib, kita bicara soal bagaimana korban, korban untuk dosa itu sendiri. Ya, harus ada korban, ada darah yang dicurahkan. Karena darah adalah bicara soal kehidupan, simbol kehidupan, dan di sana ada darah yang dicurahkan. Ya, Yesus yang kemudian menanggung semuanya itu. Yesus yang kemudian dia menebus semuanya itu oleh karya salib itu sendiri. Lalu bicara soal kebangkitan Kristus, yang bicara soal bagaimana kemenangan. Bicara soal kemenangan Kristus yang telah mati, dia bangkit, dosa telah dikalahkan, dan dia hidup. Sebagai bukti kemenangan itu adalah kebangkitan Kristus itu sendiri, ya, kebangkitan setelah kematian di hari ketiga, kemudian Kristus bangkit. Nah, bagaimana kemudian kita menghidupi keselamatan? Ini bagian terakhir dari pelajaran kita soal soteriologi. Nah, ini biasanya menjadi hal nanti, mungkin ada hal yang penting. Ya, di sini kembali sebenarnya mengacu pada tadi Efesus 2. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bagaimana kita menerima keselamatan? Ya, kita menerima dengan iman, ya, dengan kita percaya, ya, bahwa apa yang dilakukan Kristus, apa yang dilakukan Yesus itu adalah bagian dari karya keselamatan, dari karya. Nah, ini kita bicara soal iman, ya, menerima dengan iman, dengan percaya. Karena dengan mengaku kita dengan mulut kita diselamatkan, gitu kan. Nah, lalu berikutnya kita bicara soal pertobatan. Nah, menerima atau menghidupi keselamatan dengan pertobatan. Nah, ini saya sebenarnya nggak mau masuk ke lebih dalam soal soal masalah keselamatan, apakah hilang atau tidak, gitu ya. Tapi saya akan tertarik dengan, biasanya itu muncul gitu kan, bicara soal keselamatan, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak. Nah, tapi yang jelas kita nanti bicara soal ini, pertobatan dan hidup dalam ketaatan. Langsung aja saya ingin masuk, maaf. Jadi bagaimana kita menerima atau menghidupi keselamatan, tentu dengan pertobatan. Ya, ini yang kita dapati dalam, selain daripada iman, iman itu tidak suatu hal yang pasif, tetapi iman adalah suatu hal yang aktif, harus dilakukan dengan, dibuktikan dengan tindakan. Ya, bahkan dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, inilah pertobatan itu
adalah buat tindakan. Ya. Pertobatan, tindakan-tindakan bukti daripada iman itu sendiri. Ya. Bagaimana kita kemudian berbalik dari segala kejahatan kita, ya, meninggalkan perbuatan jahat kita, segala sesuatu yang jahat dan yang tidak berkenan kita tinggalkan. Bahkan kalau Paulus katakan apa yang dia melupakan apa yang di belakangku dan berlari menuju pada panggilan surgawi. Ya. Nah, itulah tindakan pertobatan. Dan disinilah kita menghidupi karya keselamatan Allah. Jadi kita tidak hanya menerima dengan iman yang pasif, lagi, tapi kita ada sebuah tindakan. Ya, ada sebuah tindakan pertobatan. Bagaimana meninggalkan segala hal yang jahat. Ya, bagaimana kita kemudian hidup baru. Ya, karena itu yang bagian yang ketiga, bagaimana hidup dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan. Inilah hidup baru yang harus ditunjukkan bagi setiap kita yang mendeklarasikan, mengatakan diri telah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, yang telah menerima, kita bertobat, berbagai segala tindakan kita yang jahat, tapi tidak hanya kemudian tidak melakukan apa-apa, sekali lagi tidak hanya meninggalkan yang jahat itu, dan tidak melakukan apa-apa, enggak. Tapi kemudian kita hidup taat dalam ketaatan. Hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup baru, dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa hal-hal yang perlu kita ketahui berbicara soal dosa dan soteriologi, karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dalam kita bicara soal proses keselamatan, ya, kalau kita tadi saya masukkan di slide itu ya, proses keselamatan itu kan ada yang pembenaran, justification, ya. Di dalam Kristus kita ada pembenaran di sana. Bagaimana manusia dinyatakan benar oleh Allah, bagaimana manusia itu dibenarkan, ya, oleh Allah. Seperti di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini kembali kembali sedikit proses keselamatan. Ya, bagaimana kita ada di sana tentang pembenaran, justification di sana. Manusia dinyatakan benar oleh Allah. Lalu kelahiran baru dan kemudian pengudusan, yaitu proses semakin serupa dengan Kristus. Nah, disinilah kita bicara soal tadi pertobatan dan hidup dalam ketaatan. Ya, pertobatan dan hidup dalam ketaatan. Karena proses atau proses pengudusan itu, certification itu kan bicara soal membutuhkan ketaatan. Ya, disinilah kita bicara dan sebenarnya nanti pada ujungnya bicara soal pemuliaan atau glorification. Bagaimana kita kemudian menerima semuanya itu, ya, keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri. Nah, dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini kalau kita bicara soal proses keselamatan yang tadi nggak saya masukkan di dalam slide. Nah, disinilah Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita bicara soal dosa dan bicara soal soteriologi atau karya keselamatan Allah, gitu ya. Jadi kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah rusak natur ilahinya, ya, menjadi natur berdosaan karena pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, sehingga kita tidak tepat, ya, segala tindakan-tindakan kita itu jahat, bahkan pikiran kita itu di sana adalah jahat, entah apapun bentuk kejahatannya, ya, tapi itulah keberadaan manusia berdosa.
Nah, kita yang berdosa itu tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus. Ya, kita yang berdosa, yang cemar itu tidak mungkin bersatu dengan Allah yang kudus. Ya, kita dengan segala perbuatan tindakan kita tidak bisa. Karena toh kesalehan kita dikatakan seperti kain cemar dan sebagainya. Karena itu kita butuh yang namanya keselamatan, yaitu karya keselamatan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ya, dalam perjalanan perjanjian lama kita sudah banyak melihat bagaimana kegagalan manusia berupaya jadilah perjanjian baru di mana Allah menyatakan dirinya Allah yang itu berkorban di atas kayu salib dan dia dikuburkan 3 hari, dia dibangkitkan, dia mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan dia bangkit, dan kita melanjutkan dia kembali ke surga, gitu kan, mempersiapkan tempat bagi setiap kita. Dan bagaimana kita bisa menerima itu? Kita menerimanya dengan iman, ya, percaya dengan semua karya keselamatan yang telah dikerjakan Allah itu. Ya, kita bertobat, meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat, tapi tidak hanya meninggalkan itu, tapi kita masuk pada proses pengudusan, sanctification, kita hidup dalam ketaatan. Ya, di dunia ini kita diproses, kita hidup dalam ketaatan, hingga tiba pada waktunya kita akan mendapatkan pemuliaan. Ya, bagaimana kita kemudian sempurna keselamatan di masa depan. Ya, bagaimana kita akan mengalami yang namanya kita boleh kembali. Ya, di sini kita secara singkat bicara soal dosa dan soteriologi, karya keselamatan Allah. Saya rasa itu dulu yang saya bisa sampaikan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada moderator. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bila masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di chat room, atau bila ingin langsung bicara dengan narasumber bisa raise hand ya terlebih dahulu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak Cornelius. Yang pertama dari saudara Luhut, salah satu dampak dosa adalah keretakan hubungan. Mungkin Bapak bisa melihat contohnya, apakah keretakan hubungan manusia dengan alam seperti apa hasilnya, dan apakah dalam bentuk hukuman Allah terhadap manusia dalam bentuk air bah yang ada di Perjanjian Lama, atau manusia sebagai pelaku utama pengerusakan alam, ya seperti penebangan hutan dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya manusia menerima akibatnya sendiri. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan Bang Daud ini ya. Pertanyaan yang menarik sekali. Apalagi kalau ya ini saya menjadi bahan tesis saya sebenarnya soal uh, ekologi gitu ya. Nah, ini krisis ekologi gitu kan. Mandat budaya, bagaimana manusia sebenarnya pada awalnya adalah diberikan mandat untuk mengusahakan bumi, gitu kan, untuk mengusahakan bumi, untuk memelihara bumi. Memang kalimatnya menguasai, gitu kan. Nah, disinilah kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah mengutuk bumi itu. Ya, Allah mengutuk bumi itu rusak. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya justru disitulah manusia, akibat dosa yang dilakukan oleh manusia ini, dari situ sebenarnya sudah ada dampak, ya, dampak dari keberdosaan manusia itu bumi mendapatkan dampak, yaitu kerusakan kutub, ya, dari memunculkan onak duri dan sebagainya, sehingga manusia harus lebih keras lagi mengupayakan bumi itu supaya menghasilkan sesuatu. Ya, ini yang utama. Ini yang pertama. Yang kemudian kita bisa melihat dampak-dampak selanjutnya. Ya, manusia justru dari situ, ya, dari mandat ekologi, mandat budaya yang harusnya manusia mengupayakan, mengusahakan, tapi yang terjadi justru kemudian manusia sekarang mengeksploitasi. Nah, inilah bicara soal bahwa yang kecenderungan hatinya manusia setelah manusia berdosa itu kecenderungan hatinya kan jahat.
kecenderungan hatinya itu jahat. Salah satu bentuk kejahatan hati itu adalah keserakahan. Dan ini juga yang kemudian kita bicara soal eksploitasi alam. Kalau kita langsung kepada bicara soal alam, gitu ya. Segala sesuatu kemudian dieksploitasi, tidak diambil, tidak digunakan secukupnya, tetapi justru digunakan sepuasnya. Padahal manusia tidak pernah puas, gitu ya. Karena dosa itu manusia nggak pernah puas, nggak pernah merasa cukup. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa itu, rasa cukup manusia itu sebenarnya tidak terbatas. Gitu ya. Yang muncul adalah keserakahan. Yang muncul kemudian manusia kehilangan batas rasa cukupnya. Ya. Disitulah kemudian muncul tadi kalau ditanyakan di sini apa yang keretakannya, ya karena ketidakcukupan manusia tadi itu justru manusia merusak alam, ya. Bukan mengusahakannya tetapi justru merusaknya, seolah-olah manusia tidak menyadari bahwa sesungguhnya manusia itu harusnya bagian dari alam, ya. Dosa itu menghilangkan, ya, menghancurkan relasi hubungan, ya, manusia yang seharusnya menyadari dia diambil dari alam, diciptakan dari tanah, gitu kan, menjadi bagian dari tanah. Itu kalau kita bicara dari penciptaan manusia, gitu kan. Tetapi karena dosa itu, sekali lagi manusia seolah tidak merasa tidak ada hubungan lagi dengan alam. Ya, relasinya sudah nggak ada, nggak punya relasi baik. Kemudian ditambah lagi dengan rasa tidak cukup, ya, sehingga kemudian bicara soal eksploitatif, sifat yang eksploitatif terhadap alam. Dan itu kita jelas melihat dampak, ya, dampak yang terjadi kemudian bagaimana manusia merusak, ya, alam ini rusak, dan kita sudah melihat dampak-dampaknya ke sini, ya, begitu luar biasa, ya. Kalau bicara soal kalau itu dikatakan dihubungkan dengan air bah, sebenarnya saya tidak ada hubungannya itu, karena itu adalah bicara terpisah dari apa yang dilakukan oleh Allah, ya. Tapi kita hanya berbicara bagaimana hubungan antara tadi dosa yang mengakibatkan dampak dampak relasi yang retak dengan manusia dengan alam tadi. Jadi manusia itu tidak menyadari bahwa dirinya itu membutuhkan alam karena manusia diciptakan oleh alam, sehingga muncullah sifat-sifat eksploitatif dan sebagainya. Dan justru akhirnya manusia dalam keangkuhannya, dan ini juga bagian daripada dampak dosa, gitu kan. Akibat dosa manusia yang angkuh, manusia tidak menghargai alam, gitu ya. Dan akhirnya ya, ada bencana-bencana yang terjadi, manusia tidak bisa mengatasi itu semua. Dan ini saya rasa bagian dari, ya, bagian dari wujud, ya, keretakan hubungan manusia dengan alam. Manusia yang tidak menyadari bagaimana dia seharusnya bisa merawat dan harus merawat, mencintai alam, gitu ya, karena manusia yang menjadi bagian dari alam itu sendiri. Tapi yang terjadi, sekali lagi kalau kita tarik ke belakang, akibat dosa itu keserakahan, rasa yang tidak cukup dan sebagainya, sehingga mengakibatkan eksploitatif, sifat-sifat yang kemudian lebih merusak di sana. Selesai itu, Pak, dalam hal. Ya, baik, terima kasih Pak Neda Cornelius dari penanya pertama, Pak Luhut atau Bang Daud. Apa cukup ya? Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Nainggolan. Izin tanya, dalam konteks penginjilan, Pak, bagaimana menjelaskan keselamatan melalui Yesus? Ya, bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, ya, di mana pemahaman keyakinan itu berbeda-beda. Silakan Pak Cornel. Ya, ini menarik ini pertanyaan ini. Karena dihubungkan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Nah, ini kan kalau kita kemudian bicara soal agama, ada yang mengatakan Kristen itu bukan sekedar agama kalau saya samakan, tapi ada yang mengatakan bahwa kan Kristen itu bukan agama, gitu kan. Kristen mengikut Yesus. Nah, kalau kita bicara bagaimana
meyakinkan atau penginjilan bagaimana kita menjelaskan bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus, di mana pemahaman keyakinan berbeda. Ini saya katakan pertama ya susah, no? Karena bisa diterima dengan iman. Ya. Ini yang pertama kan itu. Kalau dia sudah tidak bisa menerima penjelasan tentang keyakinan atau sudah bersikukuh dengan keyakinannya, bagaimana kita mau meyakinkan gitu. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus? Artinya ini kan kita nanti jatuhnya pada sebuah perdebatan. Kalau saya mengatakan seperti itu, jadi saya mengatakan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan ya, karena sudah diberikan bagian terakhir pemahaman keyakinan yang berbeda. Artinya ini orang sudah punya keyakinan ya, dan memang sudah tidak bisa menerima ya menjelaskan karena kita dengan keyakinan yang berbeda. Nah, bagaimana menjelaskannya ya? Saya juga bingung soal ini. Kita hanya bisa menjelaskan bagaimana karya karya keselamatan melalui Yesus Kristus itu sendiri. Gitu ya. Keselamatan itu hanya dalam Yesus itu sendiri, gitu ya. Oke, ada yang lain? Ya, jadi memang ini satu bukan dilema, tantangan ya, Pak Cornel ya, bagi kita Ya, untuk memberikan sharing mengenai keyakinan kita tentang Kristus, karena bagi keyakinan lain mereka juga punya iman ya terhadap hal yang lain gitu. Nah, ya itu memang jadi challenge buat kita, terutama bagaimana kita menghasilkan buah yang sesuai dengan keselamatan kita tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak Cornel untuk jawabannya. Mudah-mudahan dari Pak Nainggolan cukup bisa dijawab. Bila tidak, silakan bisa diajukan pertanyaan kembali atau raise hand. Oke, ya. pertanyaan berikutnya dari Bu Uli. Setelah keselamatan Tuhan Yesus diberikan, apakah hubungan antara manusia sepenuhnya dipulihkan? Ya, karena masih ada juga hubungan yang tidak harmonis antar manusia, Pak. Saling menjatuhkan, saling mendengki, bahkan saling membunuh. Ya, silakan Pak Cornel. Iya, kalau saya berbicara dari konteks kita, apa harusnya dipulihkan, gitu ya. Di dalam Kristus itu harusnya dipulihkan. Tetapi kalau kita bicara bahwa kenyataan hidup kita bahwa manusia itu kan masih dalam proses, ya. Dari kalau tadi bicara soal proses keselamatannya, kita sudah dikuduskan, bicara soal justification-nya, sudah dibenarkan. Tapi kan masih ada proses-proses selanjutnya yang harus dijalani. Ya, di sana ada proses-proses yang harus dijalani oleh manusia nih. Karena kita kan tidak langsung nih, ya. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Ya, relasi kita dengan Allah sudah diperbaharui, kita dibaharui bahkan kita jadi ciptaan yang baru. Tapi kita masalahnya kita masih ada di dunia ini, kita masih ada dalam proses, ya. Karena itu ada yang namanya pengudusan, ada certification di sana, ya. Itu yang terjadi. Ya. Kita masih tinggal di tubuh jasmani kita yang berdosa, tubuh kita yang berdosa, badan kita yang berdosa, dan ini yang seringkali ya daging itu lemah, ya, roh itu penurut. Nah, ini tantangan-tantangan tersendiri. Kenapa masih ada hubungan yang tidak harmonis antara manusia? Saling menjatuhkan, saling mendengki, saling membunuh. Nah, disinilah tadi kalau dikatakan, hasilkanlah buah pertobatan. Nah, ada proses memang. Tidak langsung serta-merta celing selesai gitu ya. Kalau kebenarannya, ya, itu kan kebenarannya Allah menguduskan, membenarkan, ya. Ya. Dan inilah yang menjadi diskusi kan sekali panjang soal keselamatan apakah bisa hilang atau tidak gitu kan. Nah, saya sebenarnya nggak mau terjebak di sana sebenarnya. Kita nggak akan bisa nggak mau terjebak di sana. Nah, soal pemberian keselamatan, ya itu tetap, ya itu tetap Allah membenarkan, Allah menguduskan dalam Yesus Kristus, gitu kan. Nah, tapi kan sekali lagi kita masih ada dalam proses. Kalau kemudian mengatakan keselamatan sekali dan tidak akan pernah hilang, lalu bagaimana soal bagaimana ada 5
5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh gitu kan. Semuanya dapat anugerah untuk menyambut sang mempelai gitu kan. Tapi kenyataannya ada 5 gadis yang bodoh, yang akhirnya kemudian mereka tidak bisa masuk ke dalam. Ya, artinya pada akhirnya juga ada bagian-bagian, ada orang-orang yang sebenarnya mendapatkan anugerah yang sama untuk menyambut sang mempelai. Saya pikir ini adalah perumpamaan tentang ini orang Kristen ini. 10 gadis ini orang Kristen, tapi rupanya ada 5 yang bodoh, gitu kan? Ada 5 orang yang ceroboh, yang sembrono, yang masih mendengki, yang masih saling menjatuhkan, yang saling membunuh. Tapi dan kemudian pada akhirnya lima yang bodoh ini nggak bisa masuk. Ya. Tapi kan anugerah tadi sebenarnya kan sama-sama dapatkan itu. Agak selesai di situ, Pak. Saya kenapa kok masih ada? Ya, ini memang jadi tantangan lagi ya Pak Cornel buat buat gereja ya, buat orang Kristen yang katanya sudah percaya sama Yesus, menerima keselamatan, tetapi ternyata hubungan antar sesama dalam tanda petik anak Tuhan juga masih ada eh, intrik-intrik, gontok-gontokan, ya. Jadi gimana menurut saran Pak Cornel nih, khususnya buat gereja nih? Ya, gimana, Pak? Ya Mohon tadi maaf, gimana? dari pertanyaan tadi itu kan lebih lebih ditujukan kepada orang Kristen sebetulnya yang sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tapi dalam Iya. kenyataannya kita masih saling menjatuhkan dalam tanda petik ya, mungkin ngomongin lah apa namanya ngerasani apa piye gitu ya. Itu gimana Pak untuk kita kita yang ada di gereja ini khususnya? Nah, inilah kembali pada proses proses bagaimana dibersihkan setiap hari. Ya, kalau kita Iya, bicara ini kan masing-masing ya. Sekali lagi, iya, selamatan di sini bicara pribadi masing-masing bagaimana kita hidup. Ya, kita bagaimana kita kemudian mau diproses, mau dibersihkan ya dengan iya, firman itu sendiri. Ya, ini iya, tantangannya ya pribadi lepas pribadi. Kita sama-sama dapat iya, firman setiap setiap waktu, ya, setiap hari, setiap minggu. Ya. Tapi memang pertumbuhannya beda-beda. Ya ini tantangan pribadi memang pribadi masing-masing dan bagaimana caranya? Ya kita sebagai gereja kita sudah melakukan bagian kita, tetap terus melakukan bagiannya dalam proses penggembalaan dan tetap gitu kan kita iya, membimbing mengingatkan sebagainya. Nah kembali lagi iya, ke jemaat kita, kalau saya kadang berbicara seperti Yesus dengan murid-muridnya. Saya rasa Yesus tidak kurang-kurang mengingatkan Yudas Iskariot, gitu kan. Tapi toh pada dasarnya ada kemudian dari 12 murid itu ada juga yang kemudian ya itu sebagai contoh saja kita bicara soal iya, itu semua. iya. Jadi tanggung jawab pribadi-pribadi ya Pak Cornel ya, masing-masing. Iya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak siapa nih? FHW, ya Pak Ferry Kediri. dari Gia Kediri. Oh Pak Ferry, ya Kediri. Pak dosen mau tanya, bagi Mohon mereka maaf. yang ada sebelum Yesus, keselamatannya bagaimana nih? Ah, Abraham misalnya, apakah dia selamat? Ya, jadi bagaimana kurun waktu sebelum Yesus, para tokoh-tokoh iman itu, apakah mereka selamat, Pak? Silakan. Ya, terima kasih Pak Ferry. Mohon maaf saya mengkoreksi sedikit, jangan sebut saya dosen. Belum layak saya disebut dosen. Ya, kadang saya berbicara diskusi soal keselamatan gitu ya. Kadang saya hanya bisa mengatakan itu ya itu kedaulatan Tuhan kan. Kita tidak bisa menyelami dari awal sampai akhir soal keselamatan, ya soal rencana Allah. Ya memang kalau kita bicara keselamatan itu kan hanya ada di dalam Yesus. Ini sering menjadi diskusi bagaimana untuk tokoh-tokoh perjanjian lama yang belum ada Yesus. Nah, kalau kita yang pertama kita bicara soal anugerah, anugerah keselamatan. Ya, ini pemberian Allah. Yang berikutnya kita bicara soal Yesus itu sendiri kalau dikatakan itu kan ada bahkan sebelum
dunia diciptakan. Karya-karya keselamatan itu kan eh, karya keselamatan itu kan dilakukan bahkan sebelum gitu kan. Bukan maaf, bukan, karya keselamatan kan dimulai dari manusia jatuh dalam dosa ini sudah ada janji keselamatan. Bagaimana Allah akan mengadakan permusuhan antara perempuan dengan ular dan sebagainya. Jadi sudah dimulai karya keselamatan itu. Nah, disitulah memang kalau kita bicara bagaimana itu bagi mereka yang ada sebelum Yesus, selamatannya bagaimana? Abraham misalnya bagaimana dia selamat? Uh, ini semua bicara soal kasih karunia, ya, kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Jadi Abraham itu sebenarnya kita kembali pada kasih karunia yang kemudian iman Abraham, gitu kan, sehingga kita tahu bahwa Abraham disebut sebagai bapa orang percaya, gitu kan. Dan kembali lagi di sinilah ini kembali kepada kedaulatan Kristus, kembali kepada kedaulatan Allah. Ya, bagaimana kemudian keselamatan itu digenapi dalam Kristus. Ya, jadi walaupun belum melihat Yesus, ya, belum ada Yesus Allah yang menjadi manusia itu, ya di situ karya keselamatan itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan, dan jadi itu semua bicara soal kasih karunia. Saya rasa di situ aja saya belum jawabnya, Pak. Oke, jadi istilahnya berlaku surut ya Pak Kornel ya? Ya, ya Berlaku kalau bicara surut secara ya? hukum mungkin bisa bicara ini berlaku surut gitu ya. Ya, 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 oke. Kita, berlakuan hukum keselamatan itu sendiri. Ya, Ya. oke. Ya, baik Pak Kornel, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya dari Saudari Esther, bagaimana kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia bekerja sama dalam keselamatan? Jadi ya ada dua bagian kedaulatan Tuhan, kemudian kehendak bebas manusia, ya, yang bekerja sama dalam keselamatan atau menentukan keselamatan. Bagaimana Pak? Bagaimana kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Nah, ini ini diskusi yang menarik ini bicara tentang kedaulatan Tuhan karena mengingatkan saya dalam kelas teologi dulu bicara kedaulatan Tuhan ini seolah bicara soal prerogatif Allah, Allah yang punya kehendak, bagaimana Allah memberikan keselamatan kepada orang-orang yang sudah ditentukan kan di sini. Nah, ini sebenarnya kalau kita kembali mungkin ada di YouTube-nya Pak Yutam ini sebenarnya ada soal bagaimana predestinasi Allah gitu ya, Allah yang menentukan itu. Nah, Ya, di sini bagaimana kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia bekerja sama dalam keselamatan. Yang utama kita bicara kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan itu yang punya otoritas, ya. Dan kehendak bebas manusia. Nah, disinilah kita bicara soal iman. Nah, bagaimana Allah yang memiliki kedaulatan, Allah yang memiliki rencana keselamatan, bagaimana bahkan Allah yang sudah mengerjakan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sudah mengerjakannya. Nah, kehendak bebas manusia justru di sinilah bagaimana manusia menerima keselamatan itu. Di sini manusia bicara soal iman yang kemudian manusia mau nggak menerima itu. Memang kembali lagi bahwa kalau kita bicara kedaulatan itu kan bicara hak prerogatif Allah, bicara soal bagaimana Allah memilih soal seperti itu. Ya. Tetapi semua soal anugerah itu Allah kemudian menyerahkan kepada manusia soal bagaimana dia kemudian bisa memiliki meresponi anugerah yang dibentangkan Allah, ya, yang sudah dikerjakan Allah. Karena itu tadi saya katakan di dalam saya tadi kan bagaimana kita menerima keselamatan itu sendiri, ya, bagaimana respon kita itu juga menentukan. Jadi disinilah Allah justru uh, bertindak tidak semena-mena, tidak arogan, tidak bicara Allah yang kemudian yang memiliki kedaulatan itu bersikap arogan gitu kan. Bicara bagaimana Allah yang memiliki, sekalipun dia memiliki kedaulatan, ya,
di situ Allah tidak bersikap arogan dengan kedaulatannya itu, dengan kuasanya itu, tapi justru mengembalikan kepada hak, ya, privilege manusia, hak bebas manusia untuk kemudian menerima anugerah itu sendiri, ya, dan meresponi anugerah keselamatan itu. Saya paling senang dengan ayat di dalam kitab Wahyu itu kan, siapa yang dengarlah aku mengetuk di depan pintu itu, siapa yang mendengar membukakannya, dia masuk menikmati perjamuan itu, ya. Jadi Allah itu mengetuk gitu kan. Saya di situ, siapa yang membukakan, dan itu berjalan kehendak bebas manusia. Saya di situ. Ya, baik, terima kasih Pak Cornel. Pertanyaan selanjutnya kembali dari Pak Nainggolan. Apa arti dunia ini, Pak, dan setiap orang yang disebutkan dalam ayat Yohanes pasal 3 ayat 16? Ya, karena begitu besar kasih Allah kan dunia. Apa maksudnya dunia? Dan setiap orang juga apa yang dimaksud, siapa yang dimaksud dengan setiap orang ini? Dan apa hubungannya dengan keselamatan? Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini hubungannya dengan apa arti dunia ini dan setiap orang dalam ayat Yohanes ini. Nah, oke, kalau saya melihat di beberapa tafsiran itu, kata dunia itu berbicara secara menyeluruh, gitu ya. Itu besar Allah, kasih Allah akan dunia ini. Ya. Berarti kasih Allah, dan bahkan dalam uh, rencana penulisan saya dalam kan dunia ini bicara soal kondisi keadaan keseluruhan, baik alam, baik juga yang ada di dalamnya, baik bumi dan segala apa yang di dalamnya. Jadi kasih Allah itu bagi semua, bagi semua. Jadi tidak hanya kepada manusia secara ini, tapi justru di ayat ini bicara bagi kasih Allah kan dunia ini, ya. Nah, tapi lebih spesifik gitu kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih Allah itu sebenarnya mewujud untuk semua ciptaan. Nah, inilah yang saya tertarik dalam tulisan tesis saya, ekologi di situ. Jadi kasih Allah itu bagi semua, tidak terbatas sebenarnya, hanya bagi manusia, tetapi memang secara khusus, gitu kan, secara khusus karena keistimewaan manusia, gitu kan, supaya setiap orang yang percaya lah, orang di sini kalau saya melihatnya di sini lah, orang adalah manusia, ya, secara khusus adalah orang yang percaya padanya tidak binasa. Karena ketika Allah menyelamatkan, sebenarnya menyelamatkan dunia seluruhnya itu, sebenarnya pusatnya adalah manusia itu sendiri. Ya. Ketika Allah itu menyelamatkan dunia, alam dengan segala isinya itu, tujuannya terakhir adalah bagaimana manusia itu juga selamat. Karena kalau tadi kembali kepada pertanyaannya Bang Daud tadi, ya, manusia yang terus mengeksploitasi alam kan justru celakalah manusia kan. Jadi manusia mengalami bencana dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa di sini bicara soal keselamatan manusia, tetapi secara keseluruhan kasih Allah, ya, kasih Allah itu bagi dunia secara global gitu ya, secara global, baik itu alam dan segala apa yang ada di dalamnya, tapi secara spesifik di situ orang, ya, karena manusia itu ciptakan sebenarnya pada awalnya kan ada di Busiro Allah gitu ya, yang ada relasi khusus dengan Allah itu memang manusia, ya, tapi karena dosa itu terpisah gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan di sini dunia itu secara keseluruhan, ya. Jadi setiap orang itulah manusia itu sendiri yang percaya, ya, yang percaya akan diselamatkan, karena fokus keselamatan Allah sebenarnya bicara manusia, ya, yang secara spesifik itu. Oke, gitu Pak. Oke, mudah-mudahan cukup jelas jawaban tadi mengenai Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan dari Saudara Ikhlas.
jika manusia tidak dapat hidup tanpa dosa. Wah, maksudnya mungkin Apakah dosa orang hidup sebenarnya? dengan dosa gitu ya. Kita balik pertanyaannya. Apakah dosa sebenarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia? Nah, ini menarik nih. Apa kita memang harus hidup berdampingan dengan dosa dengan kata lain? Ya, kita mengatakan pertama iya. Karena setiap manusia jatuh Hmm. dalam dosa, ya, natur kita berdosa. Nah, ini yang membuat kita kemudian jatuh bangun, gitu kan. Roh kita secara itu sudah dalam Yesus, dalam iman kita dalam Yesus kita sudah selamatkan, tapi daging kita, ya, kita masih dalam keberdosaan itu sendiri. Apakah kita tak terpisahkan dari kondisi manusia yang berdosa, kalau lebih seperti itu ya mungkin ya. Iya, karena itulah di sini kita harus belajar bicara. Yesus mengatakan selalu waspada, berjaga-jaga, berhati-hati, ya, karena memang kita selalu ditarik untuk melakukan hal yang berdosa, gitu kan. Karena kita Jadi maksudnya berdosa. pasti ya kita kita nggak bisa apa namanya lepas dari gangguan itu Pak ya, dengan kemungkinan-kemungkinan jatuh dalam dosa kembali gitu ya, maksudnya. Iya, Pak. Justru saya katakan iya. Jadi kita justru Hmm. dalam keberdosaan kita, natur kita adalah natur keberdosaan, ya. Sekalipun kita di dalam kita ada, ya, kita katakan kita yang dalam Kristus, ya, ada kuasa Allah, ya, tapi kita masih tinggal di dunia yang berdosa. Hmm. Kita masih tinggal dalam kemah yang lama ini, kata Paulus gitu ya, kemah yang harus yang duniawi ini, ya, kita selalu berdampingan dengan dosa. Nah, disinilah kita justru harus menyadari ketidakmampuan kita, karena itu kita harus melekat kepada sumber hidup, ya, pada pokok anggur itu, Hmm. ya, kepada Ya, Allah itu, pada sumber terang dan sebagainya lah. ya, ya. Wah, menarik nih ya. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan yang mengenai dosa. Jadi kita harus berhati-hati. Baik, saya lanjutkan ada dua pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Dari Saudara Nenggolan. Nah, ini saya juga kurang jelas maksudnya. Tadi Bapak menyampaikan apakah manusia menerima keselamatan itu, apakah keselamatan yang diberikan Allah bisa gagal dalam manusia? Saya menjawab dulu pertanyaan yang kedua tadi. Apakah keselamatan yang diberikan Allah bisa gagal dalam manusia? Enggak. Keselamatan yang diberikan Allah Hmm. tidak gagal. Ya. Tapi manusia yang bisa gagal dalam meresponi pemberian atau anugerah Allah itu. Kembali saya Hmm. kepada perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh itu. Ya, saya senang dengan. Jadi kalau kita bicara soal kegagalan atau kemudian ini kan bicara soal keselamatan ini. Keselamatan yang mungkin seolah mengatakan bisa hilang atau tidak dan sebagainya, kan. Nah, kalau saya kembali ke sana, saya akan selalu kembali kepada bagaimana kita meresponi itu semua. Jadi kalau bicara keselamatan yang diberikan Allah itu gagal, enggak. Kita mengimani bahwa Allah itu Hmm. enggak pernah gagal, tapi kitanya yang kadang gagal dan kita yang punya kemungkinan untuk gagal untuk meresponi keselamatan itu sendiri. Baik, jadi keselamatan, karya keselamatan itu tidak gagal ya dalam pengertian dia definitif adalah otoritas Tuhan, tugas Tuhan untuk memberikan keselamatan, tapi manusia ya dalam meresponnya Pak ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Cornel. Pertanyaan berikutnya, nah ini sama-sama namanya Cornelius nih. Apa yang dimaksud dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dan 1 Petrus 4 ayat 6? Apakah itu tentang memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat? Mungkin kita bisa kutip ayatnya. Sebentar, saya juga bantu buka. Iya, ini kasus yang biasanya bicara soal dulu alam-alam roh ini. Bagaimana menginjil dalam alam roh ini. Saya tidak bisa memberikan penjelasan secara spesifik ya soal ini. Ya, saya tidak jujur nggak menggeluti hal yang semacam ini. Jadi apakah Iya. di sini yang dimaksud
apakah tentang memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat? Nah, saya nggak tahu hal ini. Ya, mungkin saya coba bantu kutip ayatnya Pak Cornelius ya. Ya, Dari 1 Petrus 3 ayat 19 ya, mengatakan dan di dalam roh besar ya, R ya, besar itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, mungkin apa yang dimaksud dengan roh-roh kecil ini yang tulisannya yang di dalam penjara. Kemudian pertanyaan berikutnya ayat berikutnya 1 satu Petrus Petrus 4. 4 ayat 6 saya bacakan. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, kalau saya pernah membaca ini adalah bicara soal roh-roh di dunia ini, bicara manusia yang terikat gitu kan. Roh-roh ini Hmm. bicara roh-roh manusia yang tapi seringkali kan kita melihatnya ini kan roh-roh yang mati, yang dikubur sebagainya, yang dilakukan, yang dialami oleh eh, manusia-manusia sebelumnya gitu kan. Tapi saya lebih memahaminya ini bicara soal manusia-manusia yang bukan dalam kubur tapi dalam kematian secara roh tadi itu, Nah, rohani. ya, 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 dalam ya. kejahatannya dalam segala macam. Ya, jadi mungkin mesti pahami dari dua sisi ya Pak Cornelius dalam Mm-mm. membaca firman Tuhan ya, dalam hurufiah maupun harafiahnya gitu ya. Dan ini mungkin Ya, konteksnya lebih ke roh ya, apa namanya, orang hidup tapi rohnya yang mati gitu ya Pak ya. kurang lebih Karena seperti itu. kita memiliki roh-roh sendiri ya dalam hidup kita sendiri. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi Pak Cornel dari Hoaling. Hawa sudah gagal memahami firman Tuhan ya, sehingga tidak taat pada perintah Allah agar tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, padahal belum makan buah itu harusnya belum jatuh dalam dosa. Ya, jadi mungkin yang dimaksud tindakannya ya sebelum dia makan buah itu sudah melanggar. Nah, bagaimana dengan karakter tidak taat tersebut? Ya, jadi sebelum dia jatuh dalam dosa. Ya, mungkin saya ingin memahaminya. Ini mungkin pertanyaannya Tante Weling ini seolah-olah mengatakan gini, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kan nggak ada pikiran jahat, begitu kurang lebihnya Ya, ya. Nah, ini memang paradoks gitu kan. Kalau kita bicara pikiran-pikiran jahat itu baru muncul setelah manusia jatuh dalam dosa, pikiran ini. Tapi kalau kita bicara dari sisi privilege yang diberikan Tuhan gitu kan, manusia diberikan hikmat, ya kreasi, dari artinya manusia itu kan segambar dan serupa Allah yang memiliki kreasi, yang memiliki pikiran, gitu ya. Ya pikiran itu bisa memunculkan macam-macam gitu kan. Kalau kita melihat dari kejadian 3 itu kan yang ditunjukkan oleh iblis atau ular itu kan bahwa buah itu menarik gitu. Buah itu memberikan pengetahuan. Kamu akan hidup gitu kan. Sehingga kemudian Hawa itu melihat dan menarik gitu. Ini hal yang positif gitu. Ini hal yang Hawa di sini dia berpikirnya baik gitu. Jadi justru dia berpikirnya baik. Tapi dalam pikiran baik itu justru dia jatuh dalam dosa. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau kita bicara soal konteks yang mau disampaikan oleh Tante Waling, karena saya melihatnya ini Tante Waling seolah-olah berpikir kan sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kan manusia harusnya nggak punya pikiran jahat gitu kan. Harusnya manusia nggak serakah, manusia hmm, manusia cukup dengan apa yang ada. Tapi kok ya iya coba kalau ya. kita lihat di dalam kejadian 3 itu kan apa yang disampaikan oleh ular itu adalah yang utama adalah bagaimana melihat itu tuh baik gitu kan, sampaikan itu baik gitu. Nah mungkin kalau kita menarik pemikiran jahatnya ya secara nggak langsung si iblis ini ingin mengatakan atau ingin mempengaruhi Hawa, Tuhan itu salah gitu kan, pikiran jahatnya di situ gitu kan. Hmm.
Dan ini kan pengaruh dari iblis. Tapi kemudian kan yang dipikirkan oleh Hawa di situ, kalau kita melihat itu hal yang baik. Dia baik, sedap, Iya, yang iya. menarik gitu kan. Akhirnya kan begitu gitu kan. Nah inilah pengembangan daripada pemikiran-pemikiran yang ada pada rasa seperti itu. Dan yang kemudian merusak. Ini setelah jatuh dalam dosa, kemudian sanalah muncul kerusakan-kerusakan. Ya, jadi ini menarik ya, hanya bicara soal keinginan saja ya, belum belum mewujudkan itu eh, kita jadi agak bias ya, apakah ini masuk ke dalam kategori dosa apa enggak. Tapi sebetulnya sudah memunculkan niatan untuk makan yang dilarang saja, sebetulnya juga sudah menunjukkan pemberontakan ya Pak ya, niatan untuk berbuat dosa seperti itu. Hmm. Mungkin bisa bisa ke sana, tapi kalau kalau kita bicara niatan itu kan, lah sekarang bicara soal kalau sudah jatuh dalam dosa, ya sekarang niatan-niatan itu bahkan Yesus mengatakan kan apa yang dalam pikiran kita mengingini itu kan sudah dosa dalam pikiran kita. Iya, Ya, tapi baru kalau kita menginginkan konteks saja ya dalam, udah dosa ya. ya kalau kita dalam bahwa ini terasa, ya belum belum ada dosa kan gitu. Ya, Tapi bisa menyeret ke sana gitu loh. Karena itu hati-hati kepada pikiran-pikiran kita. Karena itu ya ini ya, yang baik. dimasukkan Kak Willy gini ya, bicara Yakobus 1 ayat 14-15 itu ya dicobai dari keinginan-keinginan ya Ya. Dan apabila keinginan dibuahi, melahirkan dosa. ya Ya, jadi ada ketika keinginan dulu, kemudian keinginan itu dituruti, keinginan itu menghasilkan dituruti dosa. diteruskan ya ini benar dari pengalamannya Hawa itu. Ya. Oke, kita terima kasih Pak Cornel dan juga bagi peserta yang sudah mengajukan pertanyaan melalui chat room. Eh, Sebelum kita tutup, ya mungkin satu pertanyaan dari saya Pak Cornel, ya Ya, mengenai gerakan atau doktrin hyper grace. Ya, apa itu dan bagaimana kita menyikapinya, Pak Cornel? ya, hyper grace ini kan melihat kasih karunia Allah yang berlebihan gitu ya, salah kan Iya, seperti itu, berlebihan hingga kemudian dalam hyper grace itu ya kita kalau sedang melihat soal kasih karunia emang nggak terbatas gitu ya, kasih karunia Allah nggak tapi iya, persoalannya hyper grace ini kan kemudian membuat orang itu sembrono sehingga sebenarnya kalau kita menarik dalam peringatan atau apa yang tadi disampaikan oleh Rasul Paulus gitu kan dalam Roma 5 dan Roma 6 itu kan bagaimana Rasul Paulus menceritakan soal kasih karunia Allah ya semakin banyak dosa semakin besar kasih karunia Allah. Nah, ini sekali relate dengan apa yang dipikirkan oleh Hyper Grace gitu kan, bahwa kasih karunia Allah itu begitu luar biasa besar sehingga mereka kemudian hidupnya ya dosa akan diampuni, dosa akan kemudian oleh kasih karunia Allah kemudian dikudus dan sebagainya. Nah, tapi iya, apakah memang harus kemudian seperti itu? Ya, apakah kita kemudian harus terus jatuh dalam dosa karena kasih karunia Allah yang begitu besar? Rasul Paulus mengatakan tidak. Kasih karunia Allah itu memang besar, anugerahnya itu besar. Tapi bukan berarti kita terus kemudian hidup dalam kesembronoan, hidup dalam sembarang gitu. Karena ada juga teman-teman mengatakan bahwa jangan kita mempermainkan Allah gitu kan. Berarti iya, kita kemudian hidup sembrono, jatuh bangun dalam dosa, kita tidak bisa menyalibkan Kristus untuk yang kedua kalinya. Itu juga perlu kita lihat secara seimbang gitu dalam kehidupan kita. iya, Ya, saya rasa itu. Jadi untuk mengatasi bergris, saya rasa ya kita harus memahami secara utuh bagaimana kasih karunia Allah khususnya dalam Roma 5 dan Roma 6 itu satu runtutan. Saya pikir itu penting untuk iya, dipahami di situ. iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Cornelius. Terima kasih juga untuk peserta semua pada malam hari ini. Mungkin ada satu closing statement dari Pak Cornelius sebelum kita akhiri dengan doa. Dan setelah itu saya minta kepada Ibu Pendeta Sri Winaningsih, Ibu Pendeta Naning untuk bisa nutup dalam doa. Dan setelah doa kita ada foto sesi. Ya, silakan Pak Cornel untuk closing statement-nya. Ya, kalau saya mengatakan closing statement kita manusia berdosa, kita manusia celaka,
Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dari dosa, tapi ada kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan dalam karya salib Kristus. Anugerahnya sudah dibentangkan sedemikian rupa. Mari kita meresponi, karena hanya melalui salib Kristus itulah kita akan mendapatkan keselamatan yang sejati. Amin. Baik, terima kasih Pak Cornelius. Saya minta tolong pada Ibu Pendeta Sri Winaringsi untuk tutup dalam doa. Ya, mari saudara-saudara kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah beri kesempatan kami malam hari ini untuk sekali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang dosa dan keselamatan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Cornelius Surono. Tuhan, mampukan kami memahami, mengerti hal ini, perkara yang luar biasa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kami, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Kiranya kami dapat melakukan bagian kami dengan tepat ketika kami menerima anugerah itu, bukan sekedar hanya menerima, tapi kami terus mengerjakannya dalam kehidupan kami, keseharian kami, sehingga kami boleh dikembalikan kepada rancangan seperti semula, yaitu manusia yang dirancang Allah, diciptakan segambar serupa dengan Kristus. Tuhan, tolong mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan bagian kami selama kami menjalani kehidupan di bumi ini. Atas pertolongan-Mu, kami percaya bahwa iman kami semakin hari akan bertambah kuat di dalam-Mu, sehingga kami boleh menjalani kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Cornelius, yang sudah menyampaikan kebenaran ini dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam banyak hal yang dicita-citakannya. Engkau juga yang menolong, memampukan hamba-Mu ini terus melewati kehidupan ke depan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan memberkati semua peserta yang sudah bersedia mendengarkan dengan baik malam hari ini. Berkati mereka bersama keluarga mereka masing-masing dalam pelayanan mereka. Tuhan juga mengurapi, memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.